Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah jami'an. Syukur alhamdulillah, tentunya senantiasa kita panjatkan atas hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini ba'da zuhur insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita seputar ilmu hadis, tepatnya kitab Arba'in Nawawi karya Syekh Al-Alim Al-Allamah Imam An-Nawawi. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas daripada hadis yang ke-25 dan 26 mengenai daripada apapun daripada perbuatan baik yang kita lakukan, maka itu juga bisa mendatangkan pahala sedekah. Lisan kita yang kita gunakan untuk zikir, maka itu juga akan menjadi berupa sedekah. Nasihat kita kepada yang lain yang baik-baik, maka itu pun akan menjadi sedekah. Karena berkaitan dengan sahabat yang tidak memiliki harta benda, sebagaimana sahabat lainnya yang mampu bersedekah dengan hartanya, maka mereka cemburu dalam artian hal yang baik. Jadi kalau bahasa Arabnya, kalau cemburu yang baik ini bimakna al-ghiftah. Cemburu tidak pacak melakukan apa yang dilakukan sahabat yang lain. Karena sahabat yang lain ada yang diberikan keistimewaan oleh Allah dengan harta yang banyak, tapi tidak sedikit juga sahabat yang memiliki finansial yang sangat minim, sehingga mereka bertanya kepada Rasulullah, bagaimana kami bisa menyaingi mereka, sedangkan mereka sama sholatnya dengan kami, mereka puasanya sama, tapi ketika menginfakkan harta benda, mereka unggul dibandingkan dengan kami. Maka dijawab Rasulullah bahwasanya setiap hal yang baik yang kita lakukan, maka itu juga bernilai sedekah. Ketika di jalan kita nemu ke duri, nemu ke paku, kita singkirkan, maka itu juga bernilai sedekah. Setiap nasihat yang kita berikan kepada orang lain yang hal-hal yang baik, maka itu juga bermakna sedekah. Maka inilah hal yang bisa menyaingi daripada ibadah mereka yang memiliki harta kekayaan melimpah dan mereka sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini kita masuki daripada Al-Hadits Sabi' wal Ishrun, hadis yang ke-27. Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anin Nabi SAW qol, al-birru usnul khulqi wal ithmu ma haka fi nafsik wa karita ayyattali'a alaihi nas, rawahu Muslim. Jadi dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, kebaikan adalah akhlak yang terpuji dan dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwamu, dan engkau tidak suka jika diketahui oleh manusia. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian dilanjutkan pada nas berikutnya, wa an Wabisah bin Ma'yad radhiyallahu an qala ataitu Rasul sallallahu alaihi wasallam faqal ji'ta tas'al anil birri qultu na'am. Qala istabti qalbaka albirru ma anta ilaihi an-nafs wa tma'anna ilaihi al-qalbu wal ithmu ma hak fi an-nafsi wa taradud fi sudri wa in aftaka an-nas wa aftauka, hadithun hasan rawainahu fi musnadil imamain. Jadi yang selanjutnya adalah dari Abi Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu an, beliau berkata, saya mendatangi Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda, engkau datang untuk menanyakan kebaikan. Maka saya menjawab, ya. Beliau bersabda, mintalah pendapat dari hatimu. Kebaikan adalah apa yang jiwa dan hati tenang karenanya. Dan dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwa dan menimbulkan kegelisahan dalam dada. Meskipun orang-orang memberi fatwa kepadamu dan mereka membenarkannya. Nah, jadi dua hadis ini berkaitan sehingga digabungkan oleh Syekh An-Nawawi pada hadis yang ke-27. Nah, adapun daripada poin penting mengenai hadis ini adalah yang pertama, tanda perbuatan dosa adalah timbulnya kerisauan dalam jiwa
dan tidak suka kalau hal itu diketahui oleh orang lain. Sudah menjadi hal yang lumrah ketika kita melakukan kesalahan, maka pasti ada rasa tak enak yang kita rasakan timbul dalam hati kita, tercermin dalam diri kita. Sehingga dengan hal yang tidak mengenakkan inilah nantinya akan terbayang-bayang dalam kehidupan kita sehari-hari mengenai kesalahan kita. Dan uang yang merasa dirinya ketika salah itu ada penyesalan, maka berarti dia masih mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya wong yang sudah biasa melakukan dosa, biasa melakukan kemaksiatan, maka itu biasanya dia akan menganggap hal yang remeh-temeh sehingga tidak ada penyesalan dalam diri dia. Maka kalau kita seandainya pernah melakukan kesalahan, terus terngiang, ya Allah, aku nih melakukan kesalahan ini, aku nih merasa alangkah besarnya dosa aku nih di hadapan Engkau, wahai Allah, maka bisa jadi kita masih dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jauhkan daripada hal yang bisa membuat nyaman ketika kita melakukan dosa. Nauzubillah min zalik. Karena ketika sudah nyaman, tidak merasa bersalah dalam melakukan dosa kemaksiatan, berarti sudah tidak peduli Allah terhadap diri kita. Nah, ini poin yang pertama. Dan juga pada umumnya, kemaksiatan dosa yang kita lakukan ini kita tidak pengen diketahui oleh uang lain, oleh uang banyak. Maka luar biasa Allah menutup aib daripada hamba-hambanya. Coba kalau seandainya di zaman Nabi terdahulu, yang mana kalau melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, maka akan terpampang di dalam rumahnya, di jidatnya dan lain-lain. Kita tidak baca mayang ke? Nah, tertulis di sini, pucuk sini. Tidak sholat subuh tadi semalam. Melakukan zina dan lain-lain. Maka kita malu luar biasa. Tapi rahmat Allah, umat Nabi Muhammad tidak ditampakkan secara nyata daripada dosa yang dilakukannya pada kehidupannya. Cuman zaman sekarang ini anehnya Allah lah nutupi aib daripada hambanya. Tapi kadang manusia zaman sekarang ini rela muka aibnya dewek di sosial media. Nah, ini kan yang sangat gawat. Padahal Allah sudah luar biasa nutupi aib kita, tapi manusia dewek yang kadang mongkar aibnya sendiri. Nah, kemudian selanjutnya, poin berikutnya dalam hadis ini adalah barang siapa yang ingin melakukan suatu perbuatan, maka hendaklah dia menanyakan hal tersebut pada dirinya dewek. Jadi ketika kita melakukan perbuatan, biasanya respon pertama tubuh kita ini adalah untuk menyeru dalam kebaikan. Karena ini sesuai dengan fitrah manusia. Jadi pada dasarnya manusia ini cenderung ingin melakukan perbuatan baik kalau tidak didasari dengan hawa nafsu. Karena yang membuat manusia ini merajalela melakukan kejahatan, kemaksiatan, itu biasanya galak nuruti hawa nafsu. Maka di dalam kitab dijelaskan bahwasanya an-nafsu katifli. Nafsu itu bagaikan anak kecil yang mana kalau tidak dituruti akan merengek-rengek. Maka bagaimana cara kita untuk mengendalikannya? Maka sebisa mungkin dari hal yang paling kecil. Jangan dituruti kalau seandainya nafsu yang berbuat daripada kejahatan, kejelekan yang akan semakin menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan, ke dalam dosa yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tanyakan ke dalam diri kita ketika nak melakukan demikian, kira-kira bagus tak untuk kita? Ketika nak melakukan demikian, kira-kira bermanfaat tak untuk diri kita? Karena setiap kebaikan yang dilakukan itu akan kembali kepada diri kita, akan diperlihatkan kepada diri kita. Begitupun dengan kemaksiatan, dengan keburukan, dengan kejelekan, sekecil apapun itu nantinya bakal kembali kepada diri kita. Mungkin tidak sekarang kita rasakan, mungkin bisa jadi esok, mungkin bisa jadi beberapa tahun kemudian perbuatan yang kita lakukan dari zaman saat ini sampai detik ini pun pasti bakal ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kemudian yang ketiga, anjuran untuk berakhlak mulia. Karena akhlak yang mulia termasuk unsur kebaikan yang sangat besar. Karena Nabi kita baik, wa ma bu'itsu illa liutammima makarimal akhlak. Rasulullah diutus ke muka bumi ini tujuan utamanya apa? Adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka kita sebagai umat Nabi yang mengikuti kesunahan Nabi, maka kita meloi daripada tingkah laku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau seandainya kita ngaku cinta kepada Rasulullah, ngaku mahabbah kepada Rasulullah, maka tingkah laku kita pun sebisa mungkin mengikuti daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sangat luas perilaku Nabi ketika dalam sehari-hari. Bagaimana Nabi masuk ke masjid, masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Bagaimana Nabi masuk ke WC, masuk ke WC kaki kiri, keluar kaki kanan. Jangan terbalik kalau nak ngamalkan sunnah. Kemudian bagaimana Nabi bercengkrama dengan sahabatnya. Kemudian bagaimana Nabi ketika di rumah membantu daripada kegiatan istrinya. Maka ini kesunahan akhlak Nabi yang perlu kita pelajari kalau seandainya kita ngaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena secara tidak langsung salah satu efek Islam dikenal luas oleh uang adalah bagaimana luar biasa akhlak Nabi kepada para yang lainnya. Jadi inilah salah satu cikal bakal Islam luar biasa karena Nabi menampakkan dirinya yang luar biasa mulia mengenai akhlak perilaku sehari-harinya. Tapi kalau seandainya umat zaman sekarang pengikut Nabi Muhammad tidaklah dipakai akhlak Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-harinya, maka pasti cerminannya wong ini Islam tapi dia jelek, maka Islam yang jelek. Bayangkan di media sosial sekarang kan di TV, kalau uang melakukan pelanggaran, kemaksiatan, bepeci dia. Padahal peci ini kan biasanya atribut seorang muslim untuk melaksanakan ibadah. Berjilbab, padahal sebelumnya tidak berjilbab. Seolah-olah itu menjadi tindak kriminal yang sedikit demi sedikit pasti wong akan bertujuan kepada jeleknya daripada pendidikan Islam. Nah ini yang hendak kita hindarkan. Maka kita perbaiki dari individu masing-masing, kemudian keluarga kita, kemudian daripada warga sekitar kita. Apalagi anak kita didik bagaimana luar biasanya tindak kejahatan yang dilakukan, yang tampil di dalam TV ataupun media sosial. Bagaimana anak bahkan tega membunuh wong tuanya. Ini merupakan cerminan akhlaknya sangat buruk yang sesuai dengan apa yang diprediksikan oleh Nabi dan juga para ulama terdahulu. Karena semakin tua zaman, maka akan semakin jauh dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian poin yang keempat dari hadis ini adalah hati seorang mukmin akan tenang dengan perbuatan yang halal dan gusar dengan perbuatan yang haram. Nah, ini juga sesuai dengan apa yang sering dialami oleh hamba-hamba Allah. Ketika yang dia makan adalah hal yang halal, yang dia konsumsi adalah yang baik, yang dia hasilkan, yang ia usahakan adalah hal yang baik, maka pasti akan menimbulkan ketenangan di dalam hatinya. Hatinya pasti akan ringan dan mudah untuk melakukan amal ibadah. Tapi kalau seandainya yang dikonsumsinya hal yang haram, yang dimakannya hal-hal yang tidak baik, gaweannya tidak baik, gaweannya dimurkai oleh Allah, maka pasti akan timbul kegelisahan di dalam hatinya, di dalam kehidupannya sehari-hari. Maka di sini Rasulullah mengajarkan kita, tidaklah yang kita dapatkan untuk diri kita, yang kita berikan makan untuk keluarga kita, melainkan yang baik-baik, yang halal, yang mana itu pasti akan berefek dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu penyebab bisa jadi kita malas ibadah karena mungkin ada harta yang haram yang masuk dalam tubuh kita. Karena itu salah satu pemberat daripada ketika kita nak melaksanakan amal baik. Tapi kalau yang halal terus kita konsumsi, halal terus yang kita usahakan, maka yakin dan percayalah tubuh kita akan semakin ringan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk melakukan daripada hal-hal yang bermanfaat. Yang kelima adalah
melihat terlebih dahulu ketetapan hukum sebelum mengambil tindakan. Ambillah yang paling dekat dengan ketakwaan dan kewaraan dalam agama. Sudah hal yang sering juga kita lihat adalah dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita memutuskan daripada suatu perkara, maka ambillah kehati-hatian yang cenderung untuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita usahakan jangan sampai ke hal yang haram dan juga jangan sampai ke hal yang syubhat. Karena syubhat ini cenderung ke depannya nanti akan memudahkan dia untuk ngembek yang haram. Salah satu apa? Kita nemu duit di jalan, kita tidak tahu duit siapa. Maka tidak serta-merta kita embek, kita masuk kantong deh dewe karena ini syubhat, tidak tahu pemiliknya. Kemudian juga ketika di masjid, seandainya tadi nak ke WC memerlukan sendal, maka jangan asal pakai. Itu bisa namanya kalau dalam istilah ilmu fikih adalah gosok, meminjam, tidak ngomong lagi. Kecuali kalau seandainya ada sendal khusus untuk masjid, maka kita boleh menggunakannya. Nah ini juga lumrah terjadi. Pakai sendal, tidak tahu punya siapa, dipakainya baik, kemudian dibalik ke, walaupun dibalik ke, maka itu sama dengan gosok, minjam tanpa ngomong tanpa izin. Itu juga termasuk daripada dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, Rasulullah ketika menyampaikan suatu kepada sahabatnya selalu mempertimbangkan kondisi mereka. Nah, jadi kita harus bijaksana ketika memberikan daripada tugas, ketika kita memberikan daripada sebuah arahan, kita nyingok kondisi uang yang bakal kita enjuk berikan amanah, enjuk berikan daripada sesuatu yang bermanfaat. Jangan sampai bebannya terlalu berat bagi mereka karena kan kapasitas kita antara satu dengan yang lainnya beda. Maka contohlah Nabi, ketika ada sahabat bertanya ke Nabi mengenai amalia apa yang paling bagus, maka Nabi nyingok dulu uang ini cak mana kriteria daripada amal ibadahnya. Kalau uang tadi kayo rayo, maka Nabi akan jelaskan fadilah daripada sedekah dan infak. Tapi kalau seandainya sahabat tadi tidak punya kemampuan, maka Nabi memberikan solusi. Kalau tidak mampu, maka bisa sedekah dengan tenaga, bisa sedekah dengan senyuman, bisa sedekah dengan menyingkirkan gangguan di jalan dan lain. Inilah Nabi yang luar biasa menyesuaikan kondisi daripada para sahabatnya. Maka kita demikian juga. Jangan sampai kebalik. Yang bawa tadi diinjuk yang berat-berat, yang sudah berduit, yang sudah kaya raya diinjuk yang enteng-enteng. Nah, maka jangan demikian. Kemudian yang ketujuh adalah perhatian Islam terhadap pendidikan sisi agama yang bersifat internal dalam hati orang beriman dan meminta keputusannya sebelum mengambil tindakan. Nah, kita perlu pikir-pikir sebelum kita mengambil tindakan, kira-kira ke depannya baik dak untuk kita, kira-kira maslahat dak untuk uang sekitar. Maka itulah kalau seandainya kita bingung tentang perkara yang belum jelas mengenai manfaat terbesarnya apa, maka ada namanya sholat hajat, ada namanya sholat istikharah. Maka kita istikharahkan daripada perkara baik yang kita usahakan, mudah-mudahan ada yang lebih baik yang Allah berikan petunjuk kepada diri kita. Jangan sampai kita nuruti daripada hawa nafsu kita, yang penting menguntungkan kita, tidak mikirkan daripada warga sekitar, masyarakat sekitar, maka bisa jadi bukan hal yang baik, melainkan kezoliman yang kita lakukan kepada warga sekitar ataupun masyarakat sekitar kita. Na'udzubillah min zalik. Karena tentu sangat luar biasa dahsyat kalau seandainya kita menzolimi satu sama lain. Sangat luar biasa dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu daripada yang kita bahas pada siang hari ini mengenai hadis yang ke-27. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita senantiasa doakan untuk diri kita, keluarga kita, sahabat kita yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah angkat segala macam penyakit mereka, diberikan kesehatan, keafiatan, keselamatan, dan mudah-mudahan juga kita doakan untuk kaum muslimin, kaum muslimat di Palestina agar kiranya senantiasa diberikan bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala urusan kita, hajat kita segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.